Penguasaan Jepang sangat bervariasi, tergantung dari status sosial dan area tempat tinggal. Bagi yang tinggal di area yang dianggap penting dalam perang, masyarakat mengalami siksaan, penahanan sembarangan, hingga hukuman mati. Selain itu, masyarakat Belanda dan campuran Indonesia Belanda juga menjadi sasaran penguasaan Jepang. Pada Maret 1945, Jepang membentuk BPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya akan membahas sejarah berdirinya bangsa Indonesia secara singkat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Let's go! Negara Nusantara kita ini merupakan sebuah negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa banyak. Indonesia terletak di antara tanah besar Asia Tenggara dan Australia dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia memiliki 16.056 pulau bernama yang diajukan ke sejarah berdirinya PBB pada tahun 2018 dan memiliki peringkat kelima dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Pada tahun 2017, terhitung bahwa jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 264 juta penduduk dengan peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia berdasarkan 1 Juli 2018. Sejarah singkat Indonesia era prakolonial. Era sebelum datangnya para penjajah, sejarah berdirinya bangsa Indonesia hanyalah terdiri dari pulau dan tanah saja yang dikuasai oleh beberapa kerajaan dan kekaisaran yang muncul. Nusantara kita yang luas ini masih kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik dikarenakan adanya beberapa kondisi peperangan antara satu sama lain. Meskipun begitu, tidak hanya peperangan saja, tetapi terkadang mereka juga hidup berdampingan dan damai dengan satu sama lain. Meskipun demikian, jaringan perdagangan pada masa itu telah berkembang di wilayah ini sejak awal permulaan negara Asia. Sebuah kerajaan akan mendapatkan kekayaan dan komoditas yang diperlukan untuk berkembang jika terhubung ke jaringan perdagangan ini. Sejarah singkat bangsa Indonesia pada masa kerajaan yaitu Kerajaan Hindu-Buddha. Sejarah berdirinya bangsa Indonesia bermula pada era kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara yang berkuasa di beberapa pulau. Kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia adalah sejarah Kerajaan Kuta yang berasal dari Kalimantan Timur dengan adanya penemuan prasasti Kuta yang merupakan prasasti tertua yang ditemukan. Kerajaan ini sudah ada sejak sekitar abad ke-4 Masehi dan dibangun oleh Kudungga. Prasasti yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dengan tulisan Pallawa, tulisan yang dikembangkan di India Selatan sekitar abad ke-3 Masehi. Setelah itu, sejarah Kerajaan Tarumanegara pun berdiri pada tahun 358 oleh Raja Jayasingmarwan. Abad ke-7, sejarah Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha juga didirikan di Palembang oleh Raja Sri Jayanagara. Selanjutnya, kerajaan yang didirikan adalah sejarah Kerajaan Mataram kuno dengan dua agama sekaligus dengan Raja Sana sebagai raja pertama. Kerajaan berikutnya yang berdiri adalah sejarah Kerajaan Kediri pada abad ke-12 di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur dengan Raja Sri Jayawarsa di Jaya Sastra Prabu. Kerajaan Singasari didirikan satu abad berikutnya dengan penuh kontroversi. Raja pertamanya adalah Ken Arok yang dengan tipu muslihatnya mampu membangun kerajaan Singasari. Dan kerajaan Hindu-Buddha terakhir adalah kerajaan Majapahit yang dibangun oleh Raja Raden Wijaya. Di kerajaan inilah di mana Gajah Mada membuat Sumpah Palapa. Sejarah singkat bangsa Indonesia di masa kerajaan Islam. Penyebaran agama Islam sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-7 tetapi masih termasuk minoritas karena pada saat itu kekuasaan agama Hindu lebih besar. Penyebaran Islam dilakukan melalui perdagangan luar Nusantara. Pedagang-pedagang ini menyebarkan Islam kepada pedagang lainnya ataupun penduduk asli setempat, dan ajaran tersebut disebarkan lagi ke orang lain hingga banyak masyarakat memeluk agama Islam. Kerajaan Islam pun mulai dibangun pada awal abad ke-13. Sejarah kerajaan Islam di
Indonesia pertama yang dibangun adalah Kerajaan Samudra Pasai di Samudra Utara dengan pimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Dari kerajaan ini, kepercayaan Islam pun mulai menyebar ke arah timur melalui perdagangan hingga pada abad ke-14. Beberapa kota Islam muncul di pesisir pantai utara Jawa. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit mulai menurun karena konflik suksesi dan meningkatkan kekuasaan Islam. Sebuah negara perdagangan baru, Malaka adalah salah satu dari kekuatan baru yang menjadi pelabuhan yang sangat sukses dengan fasilitas menguntungkan dalam jaringan perdagangan yang luas membentang dari Cina dan Maluku hingga ke ujung timur Afrika dan ujung barat Mediterania. Selain itu, kerajaan-kerajaan Islam juga mulai berdiri, di antaranya adalah Kerajaan Aceh, sejarah Kerajaan Demak, sejarah berdirinya Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate dan Tidore, dan Kerajaan Banjar. Sejarah bangsa Indonesia era penjajahan kolonial. Karena Indonesia telah dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah yang bermula dari Malaka, bangsa Eropa mulai mendengar cerita-ceritanya dan menggoda bangsa Portugis untuk berlayar menuju Indonesia. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka di bawah pimpin Alfonso de Albuquerque. Tidak hanya Portugis, Belanda juga mulai tertarik untuk memasuki jaringan perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Tetapi pada akhirnya, perdagangan rempah-rempah ke Eropa malah merugikan karena persaingan bangsa Eropa membuat harga rempah di Nusantara menjadi mahal dan harga jual di Eropa menjadi murah. Maka dari itu, Belanda merumuskan untuk menggabungkan semua badan usaha pesaing menjadi satu dengan nama Serikat Dagang Hindia Timur atau VOC. Sejarah berdirinya VOC dapat menyebarkan kekuasaannya dengan cepat di Nusantara dan mendapat kendali untuk produksi cengkeh dan pala di Kepulauan Banda, Maluku. Dengan melakukan aksi-aksi pemaksaan ekstrim seperti pembantaian massal, sejarah VOC Belanda juga mulai menjadi peran sentral dalam jaringan perdagangan Belanda dan menggunakan peran mereka untuk mulai mengadu dombakan bangsa Nusantara. Kerajaan Mataram yang besar sempat terpecah belah di bawah kekuasaan Belanda. Eksploitasi penjajah pun berlanjut hingga tahun 1619, di mana penduduk Jawa oleh VOC dan itu menjadi bagian terkelam sejarah Indonesia. Mulai dari pendirian Batavia dan setelah VOC menjadi sangat berperan dalam politik Pulau Jawa dan melakukan perang dengan Mataram dan Banten beberapa kali. Pada tahun 1800, VOC mengalami kebangkrutan dan sempat dibubarkan dan Thomas Stamford Raffles ditunjuk untuk mengambil alih pada tahun 1830. Belanda menerapkan kultur sel dan membawa Belanda dan Indonesia menuju kemakmuran, tetapi dihapus pada tahun 1870. Setelah itu, Belanda mulai menerapkan politik etis, di mana Belanda memberikan investasi bagi pendidikan orang pribumi. Pada tahun 1901 sebagai upaya lainnya untuk merayu masyarakat Indonesia yang masih kurang berpendidikan. Sejarah bangsa Indonesia pada gerakan perlawanan menuju kemerdekaan. Gerakan nasionalis pertama yang dilakukan adalah pembentukan Serikat Dagang Islam pada tahun 1905, seperti sejarah berdirinya Hizbut Tahrir, dan diikuti dengan gerakan berikutnya oleh Budi Utomo pada tahun 1908, seperti sejarah Perang Banjar. Hingga pada tahun 1940, pada awal Perang Dunia Kedua, Belanda ditaklukkan oleh Nazi Jerman, maka Belanda sempat mengumumkan keadaan siaga dan mengalihkan ekspor dari Jepang ke Amerika Serikat dan Britania. Negosiasi gagal dan Jepang mulai menaklukkan Asia Tenggara pada Desember 1941. Pada bulan yang sama, faksi nasionalis Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi. Pada akhirnya, pasukan Belanda kalah dengan Jepang pada Maret 1942. Jepang mulai menguasai Indonesia sejak tahun 1942, di mana Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan. Meskipun diberi bantuan, pengalaman penguasaan Jepang sangat bervariasi, tergantung dari status sosial dan area tempat tinggal. Bagi yang tinggal di area yang dianggap penting dalam perang, masyarakat mengalami siksaan, penahanan sembarangan, hingga hukuman mati.
Selain itu, masyarakat Belanda dan campuran Indonesia Belanda juga menjadi sasaran penguasaan Jepang. Pada Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan BPUPKI melakukan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sejarah berdirinya BPUPKI pada 9 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi yang mengabarkan bahwa pasukan Jepang sedang dalam proses menuju kehancuran. Meskipun begitu, Jepang ingin Indonesia merdeka pada 25 Agustus tahun 1945. Mendengar kabar tersebut, pada tanggal 16 Agustus, Soekarno akhirnya membacakan proklamasi pada hari berikutnya, tanggal 17 Agustus 1945. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kabar proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran, sementara pasukan militer Indonesia, peta atau pasukan pembela tanah air, para pemuda, dan lainnya langsung mempertahankan kediaman Soekarno di hari itu. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melantik Soekarno sebagai presiden pada tanggal 18 Agustus 1945 dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden dengan menggunakan konstitusi yang telah dirancang. Kemudian parlemen sementara dibentuk berupa KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat hingga pemilu dapat dilaksanakan. Pada tanggal 31 Agustus, pemerintahan baru dideklarasikan dan Republik Indonesia terdiri dari 8 provinsi, yakni Provinsi Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Oke, jadi itulah sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia telah merdeka dan terus berkembang negaranya hingga sekarang menjadi tanah air bangsa dan negara. Komen di bawah agar kalian bisa sharing mengenai sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke seluruh akun media sosial kalian. Follow juga akun Instagram saya di @ibrahimbudi124. Terima kasih.